Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan video yang penting, menarik, perbedaan trotol jantan dan betina. Tetapi kali ini sangat membingungkan Sobat Kicau Mania. Ini sesuai pertanyaan kalian, banyak sekali yang bertanya ke kita ya. Terus-terusan setiap hari itu selalu ada pertanyaannya masuk ke kolom komentar. Nah, oleh karena itu kami lebih serius lagi membuat video yang lebih menarik. Nah, Sobat Kicau Mania, di video ini di hadapan kalian ini adalah trotol betina, bukan trotol jantan. Di hadapan kamera ini memang terlihat seperti jantan, tetapi ketika kita akan tangkap, kita akan bongkar, kita akan kupas semuanya. Nah, namun sebelum lanjut seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar kami terus membagikan informasi penting, video menarik, edukasi ilmu dan seputar ternak burung murai batu. Oke, langsung saja masuk kita ke dalam inti video. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, video ini akan sedikit panjang, durasinya panjang, hampir 30 menit. Namun kalau kalian sudah paham silahkan di skip saja. Nah, kalau kalian belum paham, kalian simak saja video ini baik-baik, karena di sini banyak sekali ilmu yang akan kita sampaikan. Kita akan tunjukkan di depan kamera. Nah, kita akan bongkar, kita akan kupas satu persatu. Kali ini dari bentuk kepala. Nah, ada teman kita yang bertanya, Om, kepala petak, apakah itu betina, apakah itu jantan? Soalnya bulunya pudar abu-abu. Persis yang kalian tanyakan itu ada di video ini. Nah, di hadapan kamera ini adalah trotol betina Sobat Kicau Mania. Apabila kita melihatnya dalam kondisi gelap, dia terlihat seperti jantan, trotol jantan. Namun ada kalanya memang harus kita tangkap. Kita akan cek bulunya lebih dekat. Kita harus melihatnya dengan jelas ya. Nah, bila kalian melihat di punggungnya itu bulu hitam mengkilap Sobat Kicau Mania, itu pendapat kalian. Kenyataannya itu bulu hitamnya dop di bawah sinar matahari, masih ngedop. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan trotol jantan ya. Bulu hitam mengkilapnya seperti apa. Namun kita fokus dulu ke betina ini. Trotol betina ini usianya sekitar 1,5 bulan, memasuki 2 bulan. Kita anggap saja 2 bulan. Penampakan bulu tentu seperti ini. Nah, adapun teman kita yang bertanya, Om, bulu putih di sekitar punggung ya, di dekat ekor itu kenapa belum ada yang tumbuh untuk trotol kami? Itu sebenarnya sih usia berapa? Sebenarnya usia 2 bulan itu semuanya putih nanti Sobat Kicau Mania. 3 bulan bahkan 4 bulan. Nah, memang ada gennya yang lambat tumbuh. Nah, itulah jawaban untuk kalian yang kemarin bertanya. Langsung masuk ke inti video. Kepalanya seperti ini Sobat Kicau Mania. Kalian bisa lihat ya, posisi matanya itu sayup redup. Dan kenyataannya betina ini betina kepala petak Sobat Kicau Mania. Jadi ke betina ini kita melihatnya seperti tampilannya, kepala depan itu seperti trotol jantan. Padahal ini betina. Kita bisa melihat mata yang sedikit sayup dan redup. Nah, itu tatapan betina. Kalau kalian sudah sering panen trotolan, nanti kelamaan kalian paham. Termasuk kami ya Sobat Kicau Mania, kami memang sebenarnya udah bosan melihat atau mereview trotolan. Nah, terkadang hal-hal aneh kita temukan ya pada trotolan kita itu setiap kali panen. Nah, setiap kali kami panen, bahkan sudah ratusan ekor kami panen, itu memang ada yang aneh-aneh. Salah satunya seperti di hadapan kalian ini, betina ini kepalanya petak. Banyak teman-teman kita bahkan penangkar yang sudah lama, kemudian teman-teman kita yang datang ke sini, dia melihat, oh itu trotol jantan katanya. Namun setelah kita tangkap, kita cek, kita tunjukkan ada bagian-bagian yang lebih spesifik lagi, sehingga kita dapat menyatakan bahwa ini adalah trotol betina, fix betina 100%. Nah, ada tanda-tanda yang harus kalian ketahui Sobat Kicau Mania, dan juga kami sampaikan pada teman-teman kami sesama peternak murai batu. Jadi ada kalanya sesama peternak murai batu ini sharing berbagi ilmu Sobat Kicau Mania. Namun ini kadang-kadang tidak bisa kita lakukan dari jarak jauh ya, terutama teman-teman kita yang jauh di luar kota. Nah, langsung kita masuk di inti video. Spesifik yang pertama itu ciri-cirinya Sobat Kicau Mania. Selain di bagian mata, juga ada di bagian di sekitar leher, di bawah dagu sekitar leher sampai ke bagian dada ya. Hitamnya itu dop. Nah, itu kalian bisa lihat hitamnya dop nanti apabila ada tumbuh bulu ya, bulu yang hitam. Nah, itu hitamnya kalian banyak terkecoh kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kebanyakan bukan bulu hitam mengkilap warna kebiruan seperti yang dimiliki trotol jantan. Nah, itu adalah bulu hitam dop
yang dimiliki betina. Memang ketika bulu itu tumbuh sedikit berwarna mengkilap tapi tidak kebiruan sobat kicau mania. Tolong digaris bawahi ya, kalian bisa cek, kalian bisa bandingkan ke trotol jantan kalian yang benar-benar sudah tumbuh bulu kebiruan. Jadi bulu kebiruannya itu lebih banyak lagi sebenarnya kalau di usia seperti ini, tidak satu helai dua helai bulunya. Nah kalau memang ini trotol jantan seharusnya dia tumbuh hitam mengkilap kebiruan, dan itu banyak di sekitar dada, kemudian di sekitar punggung, kemudian di sekitar sayap. Untuk di bagian kepala itu tidak patokan. Nanti akan kita tunjukkan ya kenapa tidak patokan. Ada trotol jantan kita kepalanya masih abu-abu, tapi di sekitar bulu sayap, dada dan juga leher itu sudah muncul hitam kebiruan mengkilap. Nah kemudian sering kita sampaikan untuk paruh betina ya, paruh bagian bawah sampai ke ujung paruh itu rata-rata pudar kalau betina itu sobat kicau mania. Memang terlihat hitam ya, tapi hitamnya tidak pekat, tidak hitam seperti arang. Hitamnya agak kecoklatan, agak pudar. Nah itu trotol betina. Walaupun lama-kelamaan dia sedikit menghitam, tetapi cobalah kalian bandingkan dengan trotol jantan usia 3 bulan. Ujung paruhnya bagian bawah itu hitam full. Hitamnya hitam benar-benar berwarna seperti arang. Bagaimana kalian melihat arang, seperti itulah hitamnya. Lanjut untuk ke bagian punggung sobat kicau mania. Di sekitar sayap kalian melihat totol-totolnya ini bulat dan besar-besar banyak. Kadang-kadang ya kita melihat dan mendengar di channel lain itu trotol jantan katanya. Nah kelihatannya itu memang seperti jantan. Kebanyakan juga ada jantan memiliki bulu totol, tapi sering kita jelaskan di konten, sudah kita tunjukkan, sudah kita buktikan di konten-konten kami yang aneh-aneh juga banyak. Tidak ada bulu totol, bahkan bulu totolnya kecil-kecil dan jarang, tidak rapat, tidak besar-besar. Nah itu trotol jantan ternyata ada di konten kita yang lama. Jadi tidak patokan ya bulu totol itu. Nah kalau untuk di bagian leher kalian bisa lihat itu sudah mulai kelihatan hitam, tapi hitamnya ini kalian boleh lihat ya lebih dekat lagi, itu hitamnya sedikit berwarna kelau atau abu-abu. Nanti kelau atau abu-abu itu akan dibalut dengan warna hitam-hitam dop di bagian leher. Nah jadi jangan sampai terkecoh ya, trotol betina itu juga mengeluarkan bulu hitam di bagian punggung, tapi punggungnya itu hitam dop, tidak hitam kebiruan, hitam yang benar-benar mengkilap, birunya banyak tidak sedikit, terutama di bagian leher, kemudian di bagian punggung, di bagian sayap. Nah ujung paruhnya sobat kicau mania, kembali lagi ke ujung paruh, kalian bisa lihat di sini kelihatan jelas sekali di bawah sinar matahari, apalagi ini posisi juga agak sedikit gelap mendung. Kalian bisa lihat ujung paruhnya tidak hitam, jadi warnanya itu seperti coklat. Nah kalau untuk bulunya kalian memang harus tangkap seperti yang kami lakukan ini. Kalian cek benar-benar dari dekat ya. Untuk bagian leher itu memang sudah tampak warna kelabu. Nah itu trotol betina memang sering sekali tidak begitu nampak bulunya untuk bagian leher. Memang harus kita tangkap usia 1,5 bulan, mau masuk usia 2 bulan itu sudah kelihatan. Jadi kita melihatnya jangan di tempat yang gelap, jangan pula kita melihatnya di malam hari. Cobalah kita melihatnya di pagi hari atau di siang hari. Nah kita tangkap, kita jarakkan lebih dekat lagi kita melihat. Nah itu akan benar-benar terlihat ada lapisan warna bulu itu yang benar-benar berwarna kelabu, lebih banyak berwarna kelabu, sudah membentuk garis. Lama-kelamaan garis itu nanti akan dibalut dengan bulu berwarna hitam dop. Nah itu trotol betina. Nah yang terakhir sobat kicau mania, tanggung ya, kita selesaikan saja tentang perbedaan trotol jantan dan betina. Terlebih dahulu betina ini kita selesaikan dulu pembahasannya. Nah jadi kalau betina ini sobat kicau mania ekornya juga hampir sama rata, antara ekor hitam dan ekor putih itu boleh kalian lihat seperti ini. Lalu kalian tarik satu persatu bulunya itu ke bagian samping, kalian kembangkan seperti kipas. Nah itu sudah kelihatan bulu betina itu sedikitnya seperti ngembang ke samping. Nah itu ketika kita pegang kelihatan jelas nanti ukuran dan jaraknya itu ya, ukurannya pendek kalau untuk yang betina itu. Nah kenyataannya kalau trotol jantan ya, apalagi indukan 18 kali 13,5
Rata-rata usia seperti ini sudah lumayan panjang ekor anaknya itu. Nah, jadi sobat kicau mania, apalagi kalau kalian yang seperti yang kalian tanyakan kemarin, ada teman kita itu ya, pertanyaannya bagus itu. Bagaimana kalau untuk melihat trotol jantan yang keturunan bala atau semi bala? Nah, kebetulan di konten kami ini akan kita tampilkan nanti bagaimana anakan murai batu keturunan bala atau semi bala. Cara membedakan trotol jantannya seperti apa? Tetap patokan di ujung paruh. Dan juga yang kedua, patokannya nanti kalian bisa cek itu di ekornya putih dan ekor hitam. Nah, tetap kita hitung jumlah ekornya nanti. Kemudian ada jarak yang sangat jauh. Nah, itulah trotol jantan. Untuk yang semi balak seperti itu juga melihatnya. Nah, ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat ya, trotol kepala seperti betina, tetapi ini adalah trotol jantan. Nah, apabila kalian tangkap, kalian tutup badannya itu, kalian perlihatkan kepalanya saja, yakin banyak teman-teman kalian yang mengatakan itu trotol betina. Padahal kalau kalian paham, kalian lebih teliti lagi, ini adalah trotol jantan yang kepalanya mirip dengan kepala betina. Tetapi bukan dari jauh seperti ini kita harus melihatnya. Berhati-hatilah, kita harus benar-benar menangkapnya. Langsung kita dekatkan di bawah sinar matahari. Nah, karena untuk warna bulu sobat kicau mania, bagian kepala tidak berpengaruh. Kepalanya tetap berwarna kelabu, masih abu-abu, tetapi bulunya sudah banyak hitam. Hitam itu hitam biru, hitam mengkilap. Nah, apabila kalian ingin melihat dari jarak seperti ini, dari jarak jauh tanpa menangkapnya, kalian bisa lihat di bagian leher ya. Bagian leher itu untuk loreng hitamnya itu sudah mulai pecah. Pecah membentuk seperti loreng. Jaraknya lumayan berjarak. Tapi itu hitamnya beda. Hitamnya memang ada sebagian hitam dop, tapi sedikit demi sedikit ada lapisan bulu itu beberapa helai, bulu hitam mengkilap kebiruan. Memang harus kalian lihat dengan teliti. Nah, apalagi kalau trotolnya liar, berhati-hatilah kalau kalian membeli trotol liar ya, apabila kondisinya sangat membingungkan atau gambling sering kita sebut. Berhati-hatilah kalau kalian tidak bisa membedakannya ya, apalagi kalian harus menangkapnya, memang harus ditangkap. Nah, untuk pemula ya, memang harus disarankan menangkap trotolan. Apabila kalian panen itu kalian tangkap saja seperti kami, kalian praktekkan cara kami. Nah, untuk ekornya sobat kicau mania, ini trotol jantan ekornya lumayan panjang ya, tapi semi balak. Nah, semi balak ini kita hitung putihnya itu sebenarnya ada 4 seharusnya. Kalau dia ini ekor putih dan berjarak seperti ini sobat kicau mania, jaraknya cukup panjang dari putih ke hitam. Nah, untuk ruas putihnya itu ada 8 ya, 8 ruas. Tapi kalau semi balak biasanya ruas yang ketiga atau keempat itu hitam, sepotong-sepotong putih. Tetap itu kita anggapan putih. Tetap kita hitung jaraknya berapa senti dari ekor utama atau ekor nomor 1, ekor panjangnya, itu yang penting. Nah, kemudian untuk paruh, kita bisa lihat paruhnya seperti arang, hitam ya, hitam seperti arang, kemudian sampai ke ujung paruh. Nah, itu trotol jantan fix 100%. Kepalanya memang seperti betina apalagi dilihat dari samping. Tapi kita akan tunjukkan sobat kicau mania, sebenarnya trotol jantan ini sangat sangar, seram mukanya kalau dilihat dari depan. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, sebelumnya kita akan cek juga di bagian bulu sobat kicau mania. Bulu ekor sudah kita bahas tadi ya, kita hitung tetap putihnya itu anggapan ada 8 kalau untuk semi balak. Walaupun putus-putus, walaupun putihnya putus-putus, atau putihnya hanya ada 2 helai ya. Nah, untuk yang 2 lagi itu hitam, tetap hitungannya 1, 2, 3, 4 ya, 4 ruas itu. Nah, yang keempat itu kalian hitung jaraknya sampai ke ekor nomor 1 berapa jaraknya. Kalau jaraknya panjang itu sudah menandakan trotol jantan. Nah, untuk bulu punggung beda ya sobat kicau mania dibanding yang tadi. Ini trotol jantan fix 100%, bulunya benar-benar hitam kebiruan, hitam mengkilap, dan jumlahnya sangat banyak. Untuk di bagian punggung itu lebih banyak hitam mengkilapnya. Nah, apalagi kita letakkan di dekat matahari. Ini cuacanya lagi sedikit mendung ya, matahari belum begitu muncul. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang mendung. Di sini kita bisa lihat juga, walaupun kondisi mendung, hitamnya lebih banyak. Usianya sama dengan betina yang kita tangkap tadi sobat kicau mania.
Nah, jadi perbedaannya bisa kita bedakan dengan jelas ya. Kalau untuk trotol jantan dan betina pada video ini lebih membingungkan, apalagi untuk kalian yang pemula. Nah, tadi trotol betina sudah kita kembangkan ekornya ya Sobat Kicau Mania. Kita kembangkan rata-rata putih dan hitam itu sama, jaraknya itu hampir sama. Berbeda dengan di hadapan kalian sekarang ini. Apabila kita kembangkan jaraknya itu jauh, sangat jauh antara hitam dan putih. Nah, lebih gampang seperti itu kalau untuk melihat trotol jantan dan betina dari segi ekor. Apabila keturunan dari indukan ekor panjang, itu lebih cepat lagi kita menilainya. Sama dengan di video ini, keturunan dari ekor panjang, betinanya itu kalian kembangkan saja ekornya. Putih dan hitam itu kalau betina memang tidak begitu panjang ya, rata-rata betina itu ngembang ya, kalau ekornya ngembang posisi putih dan hitam itu hampir sama. Nah, untung-untungan juga kalau jaraknya ada sedikit hitamnya panjang ya, ekor nomor 1 itu, tapi tetap kita anggapan betina karena ekornya masih pendek dibanding trotol-trotol yang lainnya, trotol jantan. Kita bandingkan dengan saudaranya, satu tetasannya. Nah, kalau untuk trotol jantan kalian bisa lihat ketika kita kembangkan ekornya itu benar-benar ngembang ya, seperti kipas. Itu kelihatan perbedaannya jauh ya. Untuk warna ekor putih dan hitam itu jauh sekali jaraknya. Sudah jelas itu trotol jantan. Nah, pengecualian kalau indukan kalian itu benar-benar ekor klewer, baik betina maupun jantan ya. Bisa-bisa trotol jantan ini seperti anakan betina kalau untuk indukan klewer. Nah, kita tinggalkan pembahasan tentang ekor klewer karena yang lebih spesifik sekarang ini yang kita bahas memang trotolan ukuran sedang, indukan dari ekor yang sedang. Itu rata-rata banyak PR, banyak yang bingung di sana ya. Rata-rata murai batu kita Sumatera, murai batu asli Indonesia ini yang diternakkan sekarang ini kan, rata-rata ekornya sedang 18, 19, 20. Nah, tidak ada yang betina sampai klewer-klewer benar kecuali dia keturunan impor. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah murai batu asli Indonesia, murai batu lokal, terutama kami murai batu Bengkulu. Nah, kami juga banyak silangan murai batu Bengkulu ke Medan ya, silangan murai Bengkulu ke Aceh, atau silangan murai Bengkulu, silangan murai Nias, atau silangan balak atau semi balak. Nah, banyak itu di kandang kami, rata-rata seperti itu. Ada juga silangan murai batu Bengkulu Utara asli hutan. Nah, banyak sekali Sobat Kicau Mania. Nah, inilah Sobat Kicau Mania penampilan dari depan, seram, sangar. Kelihatan matanya itu kalau untuk bagian atas ya sedikit sipit ya. Jadi kalau kita melihat dari depan seperti mata elang, seperti yang kita bahas kemarin di konten sebelumnya, itu trotol jantan. Kemudian paruhnya hitam mengkilap seperti arang ya. Kadang-kadang terlihat seperti mengkilap juga Sobat Kicau Mania paruhnya ini ya, tapi tidak patokan. Makanya kita tidak menyebutnya hitam mengkilap kalau untuk bagian paruh. Kita sebut saja paruhnya itu hitam seperti arang, sangat mirip. Nah, ekornya berjarak seperti ini. Kelihatan jelas itu murai batu ada keturunan gen semi balaknya. Nah, jadi ekornya Sobat Kicau Mania sudah kalian ketahui dari ekor. Sekarang kita masuk ke bagian bulunya. Bulunya akan kita bongkar satu persatu ini ya. Mulai dari kepala, leher, punggung, kemudian bagian dada. Nah, untuk bagian kepala sama ya warnanya ini dengan trotol betina yang tadi. Kepalanya justru kecil ini Sobat Kicau Mania dibandingkan betina yang kepala petak tadi. Nah, tapi warnanya tetap warna sedikit kelabu. Untuk di bagian punggung di sekitar sayap itu kelihatan hitam biru mengkilap, lebih banyak tumbuhnya Sobat Kicau Mania itu kalau untuk trotol jantan pik 100%. Nah, untuk bulu totol kadang-kadang bulu totol bulat, bulu totol lonjong kecil-kecil itu juga bisa jadi jantan. Ada di konten kami yang sebelumnya, kalian cek saja. Nah, kemudian lanjut untuk bulu di bagian sekitar leher dada, warna itu sudah mulai oranye. Walaupun ada murai batu betina, warna yang sama seperti itu. Nah, tetapi terlihat jelas Sobat Kicau Mania untuk yang di bagian punggung, kemudian bagian sampai ke sekitar leher dan sayap ya kan. Jadi kelihatan jelas di sekitar yang kita pegang ini hitam kebiruan mengkilap. Apalagi di bawah matahari ya. Mungkin kalian penasaran warnanya seperti apa. Benar-benar biru, hitam mengkilap. Nah, kadang-kadang juga kalian harus lebih teliti ya. Jumlah yang dimiliki dari trotol jantan itu bulu hitam mengkilap seperti itu lebih banyak, hitam kebiruan itu, terutama di bagian punggung ya. Kalau kita lihat sampai ke bagian leher itu menyatu. Nah, barulah timbul di bagian leher. Kadang-kadang di leher itu terlambat tumbuhnya, itu sekitar 3,5 bulan baru dia penuh di bagian leher. Nah, untuk patokan utama sebenarnya kita sarankan di bagian punggung sampai di sekitar sayap ya. Di bagian sayap itu menyatu seperti yang kita tampilkan tadi, yang kita pegang-pegang tadi, bulunya memang banyak rata. Nah, itu trotol jantan. Nah, untuk bagian dari samping kalian bisa cek ya.
banyak sekali teman-teman kita mengatakan itu kepalanya kepala betina, tetapi dia tahu kalau itu trotol jantan, kepalanya kepala betina. Nah, untuk bagian mata tidak bisa dibohongi sobat kicau mania, matanya akan lebih kita pertajam lagi di hadapan kamera. Mata jantan itu beda sobat kicau mania, apalagi kalian genggam, kalian pegang, beda. Nah, ini untuk bagian leher, jangan patokan kita menunggu di bagian leher karena nyatanya lambat. Patokannya ini yang di bagian kami pegang ini, bagian di sekitar sayap dan menyatu sampai ke bagian punggung. Benar-benar di sekitar punggung lehernya itu hitam kebiruan. Itulah patokan utama. Sambil kita menunggu di bagian dada, bagian leher itu nanti juga bakal tumbuh hitam mengkilap kebiruan. Nah, langsung saja kita akan tunjukkan bagian kepalanya. Kalau kalian ingin melihat trotol jantan itu fix 100%, lihatlah dari tatapan matanya dari posisi depan ya, seperti mata elang. Nah, kita sambil pegangnya seperti ini posisinya, benar-benar kita memegangnya seperti ini. Jangan sampai salah, jangan sampai lepas atau goyang sobat kicau mania. Nah, ini tutorialnya, cara memegangnya pun boleh kalian perhatikan ya. Jadi kami kalau sudah profesional, sudah sering panen trotolan, tentu kita tidak canggung lagi, ya kan? Apalagi untuk buat konten seperti ini, sangat mudah bagi kami untuk membuat konten seperti ini. Setiap kali panen pun kita bisa tunjukkan trotol-trotol yang aneh. Perbedaan trotol jantan dan betina itu bisa banyak kita buatkan videonya nanti. Nah, untuk bagian punggung ya, ini kita perlihatkan lagi buat kalian biar kalian lebih jelas. Patokan warnanya itu jelas, kemudian jumlahnya banyak, tidak sedikit. Kalian bisa lihat juga. Nah, untuk bagian sayap itu tidak terlalu sobat kicau mania. Bagian sayap itu biasanya hanya menyatu dari bagian punggung. Nah, itulah patokannya. Sayap itu juga sedikit, nanti timbulnya itu paling ya sehelai 2 helai untuk usia 1,5 bulan. Apalagi kalau untuk usia seperti ini hampir 2 bulan, masuk 2 bulan anggapan kita sudah seharusnya penuh di bagian punggung dan bagian di sekitar sayapnya. Nah, itu dari pangkal sayap itu ya, atau bahasa kita itu kalau kalian melihat di bagian punggung dekat dengan lehernya. Nah, itu posisi yang aman sekali untuk melihat trotol jantan, bulunya itu menyatu. Nah, bahkan kalau untuk usia 3 bulan ya sobat kicau mania, itu lebih pas lagi sebenarnya. Untuk di bagian punggung kemudian leher menyatu sampai ke dada itu hitamnya, berbentuk sambung menyambung, hitamnya itu hitam kebiruan, hitam mengkilap. Nah, kalau untuk dari samping matanya, kalian bisa lihat matanya ini memang seperti mata betina tapi cobalah kalau kalian lihat dari posisi depan, matanya itu benar-benar tajam seperti mata elang. Bagaimana mata elang? Nah, ada sedikit lakukan sipit di bagian atas kelopak mata, bagian atas itu seperti ada sedikit tarikan ke belakang, jadi terlihat sipit dan sangar seperti tatapan marah. Nah, itu seperti tatapan yang seperti itulah trotol jantan yang sebenarnya. Jadi beda dengan trotol betina, kita pegang pun dari depan pun tatapannya tetap imut ya, tetap lucu walaupun matanya besar. Nah, itu mata betina tidak bisa dibohongi, mata jantan juga tidak bisa dibohongi. Apalagi untuk penangkar seperti kami sudah paham betul. Nah, kalau untuk sekali lagi ya, kita cek di bagian ekornya tidak akan berubah sobat kicau mania untuk 2,5 bulan, 3 bulan ke atas tidak ada perubahan. Ekornya bakal tetap seperti ini saja, tidak akan memanjang lagi untuk usia 2,5 bulan dan 3 bulan. Itu maksud kami sobat kicau mania. Nah, kecuali kalau sudah mabung ya, beda lagi. Kita kelihatannya itu ketika sesudah mabung ya, baru kelihatan ekornya panjangnya berapa sebenarnya realnya ya, seperti itu. Bukan dari trotolan, itu pengalaman kita sudah kita sampaikan semua berulang-ulang kali di setiap konten. Kalau melihat trotolan ekor panjang atau pendek itu tunggu selesai mabung. Nah, kami rasa kalian sudah paham sobat kicau mania, kenapa alasan kami membuat konten ini sambil kami memegangnya. Itu lebih mempermudah kalian melihat di hadapan kamera, itu lebih jelas lagi apabila kita bawa ke tempat yang terkena sinar matahari seperti ini. Nah, ini lebih gampang lagi sebenarnya. Tips dan tutorialnya bisa kalian kuasai dengan cepat ya. Nah, pertama-tama kita harus meletakkannya di dekat di bawah sinar matahari, pas di bawah sinar matahari sobat kicau mania. Walaupun tidak begitu terik ya nggak masalah, yang penting dia akan kelihatan bagaimana warna bulu aslinya
ya. Bulu aslinya itu tetap warna seperti trotolan kelabu, abu-abu. Nah, tetapi mulai ada perubahan, timbul bulu, ya, itu sedikit demi sedikit di bagian punggung, kemudian menggaris sampai ke bagian leher. Nah, di bagian leher sedikit, tidak terlalu banyak. Lebih banyak itu muncul di bagian punggung, juga di sekitar sayap. Dia menyatu dari punggung itu ke sayap, nanti baru langsung ke bagian leher. Nah, itulah patokannya. Jadi kalau kelihatan di bawah sinar matahari ya seperti ini, padat warnanya, itu padat dan banyak, ya, tidak sedikit-sedikit lagi. Nah, itu melambangkan trotol jantan peak 100%. Jadi kalian harus tahu itu. Kalian harus tangkap seperti yang kami lakukan ini. Wajib sekali ditangkap. Apabila kalian tidak menangkap, tentu kalian akan penasaran terus-menerus, ya. Jangan takut burung stres. Kalau untuk trotolan itu biasa saja kita tangkap, apalagi untuk pengetahuan seperti ini, untuk membuktikan trotol betina dan jantan memang harus kita tangkap biar lebih afdol. Nah, di bawah sinar matahari ini juga menentukan warna yang sebenarnya. Apabila kalian ragu dengan warna hitam mengkilap, ya kalian bandingkan trotol jantan kalian yang usia 3 bulan, ya, 3 bulan ke atas, kalian tangkap, kalian bandingkan bagaimana warna hitamnya, hitam kebiruannya, hitam mengkilapnya di bawah sinar matahari. Nah, untuk di bagian paruh bagian bawah sampai ke ujung paruh tetap hitam sobat kicau mania, tidak ada pudar memudar, tidak ada berwarna coklat, tetap hitam. Walaupun dari samping kelihatan seperti kepala betina, memang kepalanya kecil karena keturunan genetiknya bapaknya juga kepala kecil. Jadi dia ini sudah silang menyilang, murai batu Bengkulu silangan lagi dengan murai batu Semibala. Semibala itu juga silangan dari keturunan Aceh. Jadinya seperti ini. Nah, untuk bagian paruhnya itu kalian bisa cek sendiri nanti di bawah sinar matahari. Apabila kalian masih ragu juga dengan warna hitam pekat sampai ke ujung paruh, kalian boleh bandingkan. Kalian letakkan di bawah sinar matahari. Kalian bandingkan dengan trotol jantan kalian yang sudah terlihat di usia 3 bulan. Mulai dari warna bulunya juga paruh bagian bawah sampai ke ujung paruh. Nah, bandingkan usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka dari itu penangkar wajib ya menyimpan usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk perbandingan trotol-trotol. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.